Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar korang semua? Saya harap korang dalam keadaan sehat. Oke, di kesempatan kali ini, sebenarnya video ini dah lama saya teringin nak buat, tapi masa dan keadaan, astagfirullahaladzim. So sebenarnya video ni dah lama saya nak buat, tapi memang belum ada kesempatan untuk saya membuat video tu sebab ialah kerja dan segala macamnya. So hari ini alang-alang saya balik kerja dan saya ada masa, saya akan buat video ni khusus untuk korang semua yang teringin nak kerja dekat Singapura. Okay, baru-baru ini sebenarnya tak baru sangat lah, like before Hari Raya Haji, saya banyak sangat terima mesej seperti ini dan ini dari beberapa teman dan kawan-kawan saya yang berada dekat kampung halaman, which is yang korang dah tengok dekat video saya, kampung saya dekat Riau. So mostly isi mesej-mesej dari orang adalah keinginan mereka untuk boleh bekerja di Singapura. Okey, siapa sih yang tak tergiur untuk bekerja dekat Singapura dengan gaji, apalagi currency atau tukaran nilai uang kalau ditukarkan ke Indonesia sekarang adalah 11,000 lebih. $1 Singapura is 11,000 lebih. Siapa yang tak tergiur? Semua orang pasti tergiur untuk kerja dekat Singapura. Tapi yang korang tahu, Singapura adalah negara yang memiliki aturan dan pemerintahan yang ketat dengan segala aturan, di segala sisi ada aturan. Jadi memang tak sembarang-sembarang untuk kita boleh bekerja dekat Singapura ini. Terutamanya untuk warga Indonesia yang tidak memiliki skill tertentu yang diinginkan oleh negara Singapura. Contoh pekerjaan-pekerjaan seperti tukang bangunan ke, kerja restoran ke, atau kerja-kerja kasar lainnya, itu dari Indonesia memang sangat sulit sekali untuk mendapatkan pekerjaan di Singapura ini. Berbeza halnya kalau seandainya korang semua ada kreativiti atau kelebihan yang diinginkan oleh negara Singapura ini. Dan seperti yang saya mention sebelumnya bahwasannya memang Singapura adalah negara yang banyak sangat low dan very ketat. So untuk yang orang-orang yang ingin bekerja dekat Singapura ini, dia tak boleh sembarang bekerja. Dia harus memiliki pas yang valid, yang sesuai dengan pemerintah Singapura. Untuk jenis-jenis pas dia, sebenarnya saya dah pernah explain dekat video YouTube saya. Nanti saya akan letak dekat video ni. Tapi dekat sini saya akan explain secara ringkas pas-pas apa sahaja yang boleh dipakai untuk setiap warga negara asing yang akan bekerja dekat Singapura. Yang common untuk pas yang dipakai untuk bekerja dekat Singapura adalah contoh work permit, S-Pass dan employment pass, dan untuk pas-pas yang lain tu banyak sebenarnya. Nanti saya pun akan letak dekat skrin ni apa-apa sahaja. Jadi korang harus ada untuk memiliki pas tersebut untuk bekerja dekat Singapura ni. Jadi memang dari mesej-mesej yang saya terima dari WhatsApp, dari sosial media, mereka menginginkan bekerja dekat Singapura ini menggunakan paspor, which is kalau kerja dekat Singapura menggunakan paspor itu adalah illegal. Hal yang tak boleh korang buat dekat sini. Kalau korang tertangkap, government akan denda, maybe akan masukkan ke dalam penjara. Tapi ikut lagi nanti prosedur macam mana. Tapi secara umum, secara apa yang kita baca, maka itulah aturannya. Nah, setelah saya jelaskan seperti itu, ada lagi muncul kalimat seperti ini. Banyak kok orang sini yang kerja di Singapura menggunakan paspor. So, bila saya terima mesej macam tu, saya cuma boleh kata, terserah korang kalau nak kerja dekat Singapura pakai paspor. Tapi, apa-apa terjadi, korang kena tanggung jawab dengan diri korang sendiri, sebab nobody can take care you, nobody can jamin you dekat sini.
Sebab kalau government sampai tahu korang kerja dekat sini menggunakan pasport, akibatnya sangat-sangat berat. Walaupun mungkin pengalaman beberapa orang menjelaskan bahwasanya aman-aman sahaja saya kerja dekat sini menggunakan pasport. Is that up to you? Berarti itu you lucky, you ada keberuntungan sebab boleh bekerja dekat Singapura menggunakan pasport dan government tak tahu. Jadi dekat video ini saya akan menjelaskan sedikit dengan korang dan saya harap mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk korang dan menambah wawasan dan pengetahuan korang tentang bagaimana atau apa dampak ketika korang bekerja dekat sini menggunakan paspor. Okey, sekali lagi saya tekankan dekat sini bahwasanya bekerja dekat Singapura tanpa pas yang valid atau tanpa pas yang resmi adalah tindakan ilegal. Itu yang tertulis berdasarkan aturan EFMA. Apa tu EFMA? EFMA itu adalah Employment of Foreigner Manpower Act. So itu adalah satu badan yang menaungi untuk yang mengurus segala hal tentang warga negara asing yang akan bekerja dekat Singapura. Dari artikel di EFMA ini sendiri yang boleh saya jelaskan kepada korang dan saya rangkum untuk korang semua dan akan explain dekat korang semua. Mereka menjelaskan bahwasannya setiap warga asing yang bekerja dekat Singapura dan tertangkap basah tanpa pas yang legal atau tanpa pas yang valid, maka boleh dikenakan denda sebesar $20,000 atau sekitar 200 juta rupiah kalau dirupiahkan dengan currency 10,000. So which is adalah amount atau jumlah yang sangat besar sekali. Jangankan untuk orang luar, untuk kita yang tinggal kat sini itu adalah nilai yang sangat besar sekali. Atau boleh dipenjara selama 2 tahun untuk kesalahan pertama dan boleh dikenakan kedua-duanya sekali, which is denda ia dan penjara juga ia. Dan untuk pelanggaran individu yang berulang, contoh yang dah kena tangkap atau kena denda, dah dilepaskan, habis tu dia buat lagi kesalahan yang sama, maka individu itu akan kenakan denda sebanyak $10,000 sampai dengan $30,000, which is 100 juta rupiah sampai dengan 300 juta rupiah. Kalau difikir-fikir memang tak berbaloi dengan apa gaji yang orang dapatkan selama dekat sini. Seandainya tak tertangkap selama kerja dekat sini, itu tak sepadan gitu. Atau juga boleh dikenakan penjara selama 12 bulan. Memang penjara dia tak lama, tapi 12 bulan tu which is 1 tahun lama juga. Dan di sini untuk individu yang bersengkokol, which is individu yang membantu untuk orang-orang bekerja secara ilegal dekat Singapura ini, maka orang-orang tersebut akan dikenakan hukuman sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah Singapura. Sebab tu kenapa setiap mungkin saya minta maaf yang sebesar-besarnya untuk keluarga bukan keluarga dekat saya, keluarga besar ke atau kenalan atau kawan, kalau seandainya korang cakap tolonglah jamin kita masuk Singapura ke atau apa, so sorry, sebab memang saya tak boleh nak tolong. Sebab apa-apa yang akan terjadi, saya akan kena juga gitu. Apa action yang korang buat, saya yang kena. Saya yang tak tahu apa-apa, saya yang tak buat salah, saya pun kena juga. Sebab apa? Sebab saya bersekongkol dengan orang semua. Macam gitu. Sebab tu apapun yang orang cakap, ya orang kampung ada buat bisnes untuk jadi ejen carikan kerja untuk orang-orang yang nak kerja ke dekat Singapura, bla 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 bla, kaya ke apa. Sebab dia tak tinggal dekat sini. They didn't live in Singapore. Sebab tu
Dorang berani buat macam itu kalau seandainya something happen, dia tak bertanggung jawab. Lain halnya dengan saya yang tinggal kat sini. If something happen to me, government tahu rumah saya kat mana, suami saya siapa, saya kerja kat mana. Itu sangat berbahaya untuk saya. Jadi apapun alasannya, apapun itu saya memang tak boleh. Even orang tanya alamat rumah sendiri pun, alamat rumah saya dekat sini saya tak berani nak kasih. Sampai waktu time saya nak balik ni, sini kita cerita kelakar sikit. Sebenarnya agak kelakar dan agak macam iya kenapa gitu. Jadi which is time saya nak balik ni dekat pelabuhan, ada yang minta address saya dekat sini. So saya cakap sorry, saya nggak bisa kasih, saya tak boleh nak kasih. Saya punya address dekat Singapura dengan orang gitu, sebab itu privacy. Jadi saya ceritalah dengan kakak saya, dengan bapak saya yang ada kat situ juga, tapi kita dah dekat tempat yang berbeza. Ceritalah, oh iya tadi yang kakaknya tu minta address tapi saya tak kasih, bla bla segala macam. Kakak saya siapa yang cakap ini, dia nak minta address engkau, aku aja, kita yang family je, kita tak tahu rumah kau kat mana. Dan saya cakap aku tak pernah kasih address, aku tak pernah kasih address alamat lengkap saya dekat sini. Barulah kat situ saya macam realize, saya sadar, oh iya, saya tak ada kasih. Tu baru saya kasih dengan kakak saya. Kalau tak tu mungkin saya tak ada pernah kasih pun. Even sebab bagi kakak saya macam buat apa? Sebab kalau dia datang sini pun, atau family saya datang sini, saya yang ambil dorang dekat pelabuhan gitu kan. Bukan dorang datang gitu, dorang kan tak tahu gitu. Jadi memang sekali lagi, alamat rumah, nombor handphone, segala macam itu termasuk privacy yang kita tak boleh langsung kasih sembarang orang. Jadi semua kesimpulan tadi yang dekat atas saya jelaskan dapat disimpulkan bahwasanya setiap orang yang ketahuan itu boleh didenda dengan nominal 10.000 sampai dengan 30.000. Tapi balik lagi, itu adalah nominal yang dorang tulis. Sebab di dalam kejadiannya kadang-kadang dia tergantung situasi dan kondisi dari setiap individu itu tersebut. Kat sini saya akan share salah satu cerita dari seseorang yang ketahuan bekerja dekat Singapura tanpa pas yang valid. Pada tahun 2022, seorang jurnalis tertangkap basah atau ketahuan bekerja dekat Singapura tanpa pas yang valid atau pas yang sah. Sebenarnya sebelumnya dia memakai pas yang sah, tapi mungkin pas tu dah habis ke macam mana, dia tak extend, kita pun tak tahu, sehingga dia tertangkap pada 2022. Dan pada masa itu dia sendiri secara individual dikenakan denda sebesar 6.500, which is iaitu 65 juta rupiah. Perusahaan tempat dia bekerja mendapat denda sebesar $5,000, which is 50 juta rupiah. Itu company-nya tahu dah kena $5,000. Dan orang yang menerima dia bekerja dekat company dia tu kena denda sebesar $4,500. Itu semua uang yang banyak, uang yang tak mudah untuk kita dapatkan dekat sini. Perlukan pengorbanan, perlukan peluh atau keringat kita. Jadi untuk orang-orang yang berani bekerja dekat Singapura ini tanpa pas yang valid atau menggunakan paspor, saya sangat sebab nyali korang tu sangat besar, tahu tak? Nyali yang tak semua orang boleh buat macam itu. Tapi jika itu ditanyakan kepada saya, misalkan macam mana kalau seandainya saya kerja dekat Singapura dengan menggunakan paspor segala macam, jawapan saya tetap sama. Saya tak menyarankan untuk korang bekerja dekat sini menggunakan paspor. Apalagi untuk korang yang sudah berkeluarga. Fikirkan benda tu masa-masa. Jangan hanya melihat orang-orang yang mungkin dia berhasil 1 kali 2 kali, terus korang macam hentam buta atau macam
aku pun nak juga gitu macam gitu. Tolong fikirkan masa-masa, sebab kalau seandainya benda buruk jatuh dekat korang, mungkin dekat mereka tidak, tapi dekat korang, jatuh dekat korang, maka keluarga akan susah gitu. Jadi sekali lagi saya tekankan, kalau memang korang nak kerja dekat sini menggunakan paspor, pikirkan masa-masa benda itu. Dan kalau seandainya korang tanya apakah ada lowongan pekerjaan dekat Singapura atau tidak, jujur saya katakan lowongan pekerjaan dekat Singapura ini sangat banyak sekali untuk orang-orang yang ada pas secara pas yang masih berlaku, pas yang valid. Dan kalau untuk orang-orang yang menggunakan paspor, ya mungkin ada, tapi saya pun tak tahu juga, sebab saya tak nak bertanggung jawab untuk apa yang misalkan saya kasih tahu apa segala macam, saya tak nak bertanggung jawab dengan itu. Jadi memang saya katakan saya tak tahu sahaja gitu. Kalau orang tanya, saya cakap saya tak tahu. Memang ada. Dan kadang-kadang mungkin kenapa juga orang-orang yang kat sini mengambil pekerja-pekerja menggunakan paspor, sebab bayarannya mungkin bisa rendah, yang tak sesuai dengan standar minimum gaji dekat Singapura ini. So, itulah sekian video saya hari ini. Mudah-mudahan ini memberikan gambaran atau memberikan sedikit informasi untuk teman-teman atau korang semua yang tertarik untuk bekerja dekat Singapura menggunakan paspor. Kalau boleh jangan jangan. Itu je saya cakap. Tapi kalau korang nak try juga, ya silahkan gitu. So don't forget to subscribe, like dan komen video saya, serta share video saya ke sosial media yang korang punya. And see you on my next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.